Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wisnamardianti dengan NIM 2005097413 dari kelas PTI 2020A. Di sini saya akan melakukan simulasi routing dinamik menggunakan software Cisco Packet Tracer. Dari mata kuliah itu jaringan komputer. Nah, untuk yang pertama, kita buat skema jaringan menggunakan file dari routing statik kemarin, karena kemarin sudah membuat routing statik, maka gunakan file tersebut saja. Nah, selanjutnya diubah settingannya, yaitu routing statik pada router dihapus dan diganti dengan routing dinamik, yang mana menggunakan protokol dari RIP. Nah, oke, untuk yang pertama, klik router, lalu klik config, lalu klik static. Nah, di sini masih ada network dari static ya. Ini di remove atau dihapus. Nah, setelahnya memakai protokol dari RIP. Nah, di sini ketikkan untuk protokolnya, yaitu untuk networknya ada 12.0.0.0. Lalu klik add. Yang kedua ada 13.0.0.0. Lalu klik add. Yang ketiga ada 192.168.1.0. Kita klik add. Oke, setelahnya ke menu CLI, lalu ketikkan no auto /summary. Setelahnya di enter, ketikkan version 2. Nah, seperti ini. Jika sudah, kembali ke config, lalu klik save. Oke, untuk router 1 selesai. Gantian ke router 2, klik config, lalu klik menu static dan remove network address-nya. Selanjutnya ke menu RIP, lalu ketikkan networknya yaitu 12.0.0.0. Lalu add. Yang kedua ada 23.0.0.0. Lalu add. Yang ketiga ada 192.168.1.0. Lalu add. Setelahnya ke menu CLI, lalu ketikkan no auto /summary. Enter, ketikkan version 2. Nah, setelahnya kembali ke config, lalu save. Oke, untuk router 2 selesai. Ganti router 3. Kita buang dulu yang statik. Lalu RIP, ketikkan 13.0.0.0. Lalu add. Untuk yang kedua ada 23.0.0.0. Lalu add. Untuk yang ketiga ada 33.0.0.0. Lalu add. Untuk yang terakhir ada 43.0.0.0. Oke, lalu add. Nah, setelahnya ke CLI, ketikkan no auto summary. Lalu enter, ketikkan version 2. Oke, kembali ke config, lalu save. Nah, setelah dilakukan setting pada routernya, kita akan menuju ke mode simulasi. Kita akan membuat simple PDU lagi, seperti yang lalu. Itu yang pertama, kita buat dari PC 1 ke PC 2. Next. Dan next lagi. Nah, PC 1 mengirimkan ke router 1, lalu router 1, kita ulangi sampai tidak muncul tanda X. Oke, PC 1 mengirim ke router 1, lalu router 1 mengirimkan ke PC 2. Setelahnya dikembalikan. Oke, di sini muncul tanda centang hijau, maka komunikasi berjalan. Lalu delete,
Kita buat simpel PDU yang kedua dari PC1 ke PC3. Next. Router 1 akan mengirimkan, akan menerima. Oke, gagal. Kita buat lagi, kita ulangi lagi, sekali lagi, dari PC1 ke PC3. Lanjut, router 1 menerima, lalu dikirimkan ke router 2. Router 2 menerima, lalu mengirimkan ke PC3. PC3 menerima, lalu mengembalikan ke router 1, ke router 2 maksud saya, lalu router 2 mengembalikan ke router 1, dan yang terakhir ke PC1. Muncul tanda centang, maka berhasil. Oke, untuk yang ketiga, PC1 ke server 1. Next. Router 1 menerima, lalu dikirimkan ke router 3. Ini gagal, kita coba lagi. Kita klik next, lalu next. Router 3 menerima, lalu mengirimkan ke server 1. Server 1 mengembalikan ke router 3, lalu ke router 1, dan terakhir ke PC1. Terlihat bahwa ada tanda centang hijau. Maka selanjutnya membuat simpel PDU lagi dari PC1 ke server 2. Next. Oke, mengirimkan. Kita ulangi lagi. PC1 mengirimkan ke router 1, lalu router 1 mengirimkan ke router 3, selanjutnya dikirimkan ke server 2. Server 2 mengembalikan router 3 ke router 1, lalu terakhir PC1. Kita delete, karena tadi ada tanda hijau, lalu berarti komunikasi berjalan. Lalu buat simpel PDU lagi dari server 3 ke PC1. Oke, server 3 mengirim ke router 2, lalu ke router 1, dan ke PC1. Oke, dikembalikan lagi. Oke, di sini terlihat ada tanda centang hijau. Selanjutnya, buat simpel PDU dari PC3 ke PC2. Oke, next. Router 2 menerima, lalu dikirimkan ke router 1, lalu dikirimkan ke PC2, lalu selanjutnya dikembalikan. Oke, muncul tanda centang hijau. Maka buat sekali lagi yang lain, yaitu simpel PDU dari PC3 ke server 1. Next. Oke, menerima. Lalu router 2 mengirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke server 1. Server 1 membalikkan. Oke. Tanda centangnya, kita buat lagi simpel PDU dari server 3 ke server 2. Maksud saya PC3 ke server 2. Oke. Router 2 mengirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke server 2. Server 2 mengembalikan. Oke, muncul tanda centang, maka lanjutkan lagi untuk membuat simpel PDU dari server 1 ke server 2. Next. Router 3 mengirimkan ke server 2. Lalu dikembalikan lagi. Nah, di sini terlihat tanda centang. Oke. Lanjut lagi membuat simpel PDU dari server 1 ke PC1. Oke. Di sini router 3 menerima,
lalu dikirimkan ke router 1. Router 1 menerima dan dikirimkan ke PC 1. Lalu dikembalikan. Jadi di sini muncul tanda hijau. Selanjutnya membuat simple PDU dari server 1 ke PC 2. Next. Lalu next lagi. Dan next. Lalu PC 2 mengembalikan. Nah, di sini muncul tanda centang hijau, maka komunikasi berhasil atau berjalan. Selanjutnya, buat simple PDU yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Next. Router 3 menerima, lalu dikirimkan ke router 2, lalu dikirimkan ke PC 3. Selanjutnya mengembalikan, lalu dikembalikan ke router 3, dan dikembalikan ke server 1. Oke, karena muncul tanda centang hijau, maka komunikasi berjalan ya. Lanjut kita hapus, lalu klik X. Kita akan kembali ke mode real time dan lakukan tracing router. Tracing router akan saya mulai pada tracer PC 1, desktop, lalu command prompt. Nah, PC 1 akan melakukan tracing router ke PC 2. Maka dari itu ketikkan tracer, lalu ketikkan IP dari PC 2 itu 192.168.1.65. Jangan sampai salah. Nah, di sini muncul bahwa PC 1 mengantarkan dulu ke router 1. Lalu router 1 akan mengantarkan ke PC 2. Oke, selanjutnya untuk ke PC 3, yaitu ketikkan tracer 192.168.1.253. Klik next. Nah, ini PC 1 mengantarkan ke router 1, lalu router 1 mengantarkan ke router 2, dan router 2 baru mengantarkan ke PC 3. Selanjutnya ke server 1, itu tracer 33.33.33.1. Klik enter. Nah, di sini PC 1 mengantarkan ke router 1 terlebih dahulu. Lalu router 1 mengirimkan ke router 3. Nah, selanjutnya router 3 mengirimkan ke server 1. Oke. Untuk yang terakhir itu tracer dari server 2. Itu 43.43.43.1. Nah, ini terlihat bahwa router 1, PC 1 mengantarkan ke router 1 terlebih dahulu, lalu dikirimkan ke router 3. Selanjutnya router 3 mengirimkan ke server 2. Oke, untuk tracing router dari PC 1 sudah cukup. Kita berlanjut ke PC 3, klik desktop, command prompt. Nah, PC 3 akan melakukan tracing router yang pertama ke PC 1, itu ketikkan tracer IP dari PC 1 yaitu 192.168.1.1. Klik enter. Nah, di sini terlihat bahwa PC 3 mengantarkan dulu ke router 2. Setelahnya router 2 akan mengantarkan ke router 1 dan router 1 akan mengantarkan ke PC 1. Nanti yang kedua yaitu PC 2. Tracer 192.168.1.65. Jangan sampai typo karena akan error nantinya. Oke, PC 3 mengantar ke router 2. Router 2 mengantar ke router 1. Lalu router 1 akan mengantarkan ke PC 2. Nah, untuk PC 2 seperti ini. Lanjut ke routing tracing router dari PC 3 ke server 1. Oke, ketikkan tracer, lalu 33.33.33.1. Nah, klik enter. Nah, di sini terlihat bahwa
PC3 akan mengantarkan dulu ke router 2. Nah, setelahnya router 2 akan mengantarkan ke router 3. Lalu router 3 akan mengantarkan ke server 1. Oke, untuk yang terakhir dari PC3 ke server 2, itu threshold 43.43.43.1. Klik Enter. Di sini terlihat bahwa PC3 akan mengantarkan ke router 2 terlebih dahulu, lalu router 2 mengantarkan ke router 3, lalu router 3 akan mengantarkan ke server 2. Oke, selesai untuk PC3. Selanjutnya yaitu menuju ke server 1. Kita klik seperti biasa, yaitu klik desktop, lalu command prompt. Nah, di sini server 1 akan melakukan tracing router ke server 2. Ketikkan threshold 43.43.43.1. Oke, klik enter. Nah, di sini terlihat bahwa server 1 akan mengirimkan ke router 3 terlebih dahulu, dan router 3 lalu akan mengirimkan ke server 2. Oke, selanjutnya ke PC1, yaitu tuliskan threshold 192.168.1.1. Klik enter. Nah, di sini server 2 mengirimkan ke router 3 terlebih dahulu. Nah, selanjutnya router 3 akan mengirimkan ke router 1, lalu router 1 akan mengirimkan ke PC1. Oke, selanjutnya ke PC2, ketikkan threshold, lalu 192.168.1.65. Pastikan jangan typo agar tidak error. Nah, selanjutnya klik enter. Oke, di sini terlihat bahwa server 1 mengirimkan dulu ke router 3, lalu mengirimkan ke router 1 dan dikirimkan ke PC2. Untuk yang terakhir, kita lakukan ke PC3, itu ketikkan threshold 192.168.1.253. Oke, nah di sini terlihat bahwa server 1 mengirimkan ke router 3 terlebih dahulu, lalu ke router 2. Nah, router 2 selanjutnya mengirimkan ke PC3. Oke, cukup untuk routing static, tracing routernya. Nah, selanjutnya membuat skenario routing jalur router 1 dan router 3. Nah, ini nanti akan di-disable, maka agar terlihat, itu kan sudah terlihat ya. Caranya agar terlihat itu klik option, lalu preference, dan centang bagian always show port labels in logical workspace. Nah, terlihat. Setelahnya kita klik router 3. Nah, ini port statusnya nanti akan dicentang. Di sini kan terlihat bahwa jalur yang mana yang menghubungkan router 3 dengan router 1, yaitu jalur serial 0/0/1, yaitu ini. Oke, setelahnya port status itu di-uncentang. Nah, di-disable. Nah, di sini terlihat ada tulisan shutdown, maka sudah terdisable. Oke, selanjutnya membuat simple PDU lagi untuk. Nah, selanjutnya masuk ke mode simulasi lagi. Kita buat simple PDU untuk yang kedua. Itu yang pertama dari PC1 ke PC2. Kita lihat ya nanti. Oke, simulasi berjalan dengan lancar karena tidak terpengaruh ya jalurnya, karena dia bukan lewat jalur yang di sini. Oke, selanjutnya ke PC1 ke PC3.
Oke, dilihat. Oke, aman-aman saja. Oke, ya lewat jalur seperti biasa. Oke, di sini terlihat bahwa dia tidak terpengaruh. Nah, setelahnya buat PC1, Simple PDU dari PC1 ke server 1. Kita coba lihat hasilnya nanti seperti apa. Dia router 1 menuju ke router 2, lalu menuju ke router 3. Selanjutnya ke server 1. Oke. Di sini tadi terlihat kan biasanya itu jalurnya PC1 ke server 1 melalui jalur ini. Nah, tapi karena jalur ini disable, maka dari itu dia melewati jalur alternatif lainnya, yaitu router 1 ke router 2, lalu ke router 3, dan ke server 1. Nah, karena ini dinamik, maka kita tidak usah mengkonfigurasi ulang. Nah, tapi jika menggunakan routing statik itu nanti kita perlu mengkonfigurasi ulang jalur. Nah, seperti ini tadi kan ini terdisable ya. Nantinya dia akan memilih jalur alternatif yang lain atau bisa dibilang yang tidak terdisable ya. Seperti itu. Nah, lanjut kita akan buat Simple PDU lagi dari PC1 ke server 2. Kita lihat. Next, dia melewati router 1 ke router 2 ya. Karena ini kan jalurnya terdisable, maka dia langsung lewat ke jalur alternatif yang lain. Oke. Oke, kita delete, lalu kita buat lagi PC3 ke PC1. Next. Dia tidak terpengaruh ya di sini. Oke, next. Next lagi. Oke, komunikasi berjalan dengan berjalan, yaitu terdapat tanda centang hijau. Lanjut, kita membuat Simple PDU dari PC3 ke PC2. Next. Lanjut. Next. Dia tidak akan terpengaruh ya karena tidak melewati jalur router 1 dan router 3. Oke, next. Oke. Di sini komunikasi berjalan ya. Lalu buat Simple PDU lagi dari PC3 ke server 1. Oke. Di sini tidak terpengaruh ya. Oke. Next lagi. Nah, muncul tanda centang hijau. Dapat Simple PDU lagi dari PC3 ke server 2. Oke, klik next. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Nah, komunikasi berjalan ya. Kita buat Simple PDU lagi dari server 1 menuju server 2. Oke, next. Karena tidak melewati ini, jadi dia tidak terpengaruhi.
Oke, next. Oke, berjalan ya. Selanjutnya, buat simbol PDU dari server 1 ke PC 1. Nah, kita lihat harusnya dia melewati jalur ini ya. Tapi karena terdisable, dia memilih jalur alternatif lain. Itu router 3 ke router 2, router 2 ke router 1, baru sampai ke PC 1. Oke, next. Next. Oke, jalan lancar. Lanjutnya server 1 ke PC 2. Harusnya dia lewat sini ya nanti. Oke, dia akhirnya melewati jalur router 3 ke router 2. Lanjut ke router 1, lalu terakhir ke PC 2. Lalu PC 2 mengembalikan. Next. Oke, next. Oke. Di sini terlihat bahwa ada tanda centang hijau. Maka selanjutnya untuk yang terakhir yaitu server 1 ke PC 3. Next. Karena ini jalurnya sesuai, maka dia tidak terpengaruh ya. Untuk yang server 1 ke PC 3. Oke, next. Oke, router 2 menerima, lalu kembalikan ke router 3. Lalu router 3 mengembalikan ke server 1. Oke, muncul tanda centang hijau, maka dari itu komunikasi berjalan. Oke, delete, lalu klik X. Baiklah, sekian simulasi dari saya, yaitu tentang routing dinamik. Semoga apa yang saya presentasikan dapat menambah wawasan, dan jika saya memiliki salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.